Oke, mungkin yang pertama ini saya ingin bertanya dulu nih kepada Kak Liris ya. Adakah tantangannya Kak dalam menerapkan teknologi berkelanjutan dalam suatu perusahaan? Apa sih tantangan terbesarnya nih Kak Liris? Eee, jadi tantangannya lebih ke business as usual aja sih. Kayak misalkan how to acquire customer dan sebagainya. Tapi buat specifically di sustainable implementation ya, misalkan kalau misalkan kita pengen coba, create satu digital transformation yang di sustainability, itu tantangannya di market education sih. Problemnya yaitu education terhadap sustainability. Thank you Kak Liris ya untuk jawabannya. Mungkin pertanyaannya selanjutnya saya mau bertanya juga kepada Kak Anissa nih Kak. Apakah ada langkah nih yang harus diterapkan untuk bisa mewujudkan teknologi yang tepat dalam dan juga berkelanjutan? Kalau saya tuh suka pakai framework design thinking. Jadi yang saya suka dari design thinking tuh ketika dia selalu mengawali semuanya dengan berempati. Lalu ketika sudah akhirnya mencari gitu ya expert-expert yang sesuai, dan ketika mau di launch itu ketika dia ngetes dia akan terus iterasi gitu. Menurut saya itu berkelanjutan karena nantinya menurut saya, bagi saya definisi berkelanjutan itu tuh lebih ke kontekstual di daerah tersebut tuh apa sih yang tepat untuk di daerah tersebut, dan kita nggak akan tahu kalau pertama kita nggak berempati sama daerah tersebut. Lalu ketika kita udah punya teknologi, kita tidak mencoba menginterasinya sampai beneran tepat. Thank you Kak Anissa. Nah, berhubungan dengan itu ya, mungkin saya juga mau bertanya sama Kak Dani nih, bagaimana sih perkembangan teknologi berkelanjutan tersebut di Indonesia sendiri? Nah, ini tentunya sudah sangat advance ya, lumayan banyak yang sudah dilakukan. Nah, sebenarnya salah satu yang kita invest juga untuk di drone untuk pertanian. Nah, yang lainnya sebagai contoh yang lain itu kalau di solar panel juga sebenarnya kita banyak bermain di sana. Cuma masalahnya adalah kualitas dari manufacture kalau di Indonesia ini infrastrukturnya masih belum kuat. Tapi kalau ide, inspirasi itu banyak sekali. Ini kita akan masuk nih ke pertanyaan dari Kak Sinta ya. Kak, ada beberapa pertanyaan terkait dengan jala katanya ya. Berapa persentase hasil tambak diekspor ke luar negeri? Yang pertama, lalu yang kedua, bagaimana manajemen bisnis yang diterapkan dari awal hingga saat ini? Yang ketiga, bagaimana mekanisme apabila ingin register mungkin ya sebagai pemilik tambak untuk menjual hasil tambak di jala? Bisa tolong dijelaskan? Terima. Berapa persentase hasil tambak diekspor ke luar negeri? 90%. Terus manajemen bisnis yang diterapkan dari awal sampai saat ini ya? nggak ada spesifik manajemen skill atau apa sih. Jadi aku learning. Aku first time CEO. As a first time CEO, first time entrepreneur, manajemen bisnis tuh selalu aku pelajari dan kadang-kadang beda-beda gitu. Macam-macam lah. Jadi aku biasanya pakai tools-tools yang buat bantuin aku di manajemen bisnis kayak Basecamp, kayak Notion, terus Trello, dulu pernah pakai Asana dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa sih pakai semacam tools-tools kayak gitu buat bantuin manajemen bisnis, apalagi yang first time founder. Terus kalau yang ketiga, kalau mau jadi pemilik tambak terus menjual hasil tambaknya di Jala, ya udah gampang aja hubungin Jala. Kalau misalkan kalian mau bikin tambak, terus kita juga baru launching program di mana kita bisa menghubungkan kalian dengan investor tambak gitu. Kalau misalkan kalian mau buka tambak, kalian butuh operational cost gitu, kita bisa hubungkan sama investor tambak, sama nanti hasil jualnya kita bisa beli juga. Jadi tinggal hubungin kontak @jala.tech aja kalau misalkan kalian tertarik di budidaya udang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Danik Purwandari. Ya, izin tanya, apakah sudah dilakukan analisa dampak pandemi pada sustainable technology ini? Bagaimana pengaruhnya? Apakah berpeluang menemukan riset-riset yang baru? Mungkin bisa dibantu dulu dari Kak Anissa nih, Kak. Nah iya, untuk angkanya saya ini ya nggak bisa mastiin, cuman dari artikel-artikel yang saya baca, pandemi ini berpengaruh buruk gitu terhadap usaha-usaha
ini ya, terutama terkait dengan pengurangan karbon, ya pengurangan gas rumah kaca dan lain-lain. Tapi tadi tentang risetnya, seperti biasa ya, dalam kesempitan pasti ada kesempatan. Banyak banget juga, mungkin nanti dari pembicara lain juga pasti banyak yang sharing startup-startup yang flourish gitu karena pandemi ini, kayak telemedicine yang kayak gitu-gitu ya. Oke, nah ini secara langsung dampak pandemi itu terhadap sustainable technology itu saya lihat belum banyak risetnya ya, dan juga belum banyak publikasi yang dilakukan, karena lebih banyak terhadap dampak ekonomi dibandingkan dengan dampak teknologi, kalau saya lihat gitu ya. Jadi untuk informasi lebih detail saya nggak punya, dan saya juga kurang tahu untuk hal ini. Namun kalau boleh dibilang, tentunya ada dampak terhadap bagaimana kita bisa memanfaatkan secara langsung teknologi-teknologi tersebut gitu ya, karena sekarang kita terbatas untuk bisa kemana-mana. Ada mungkin penghematan dan ada mungkin juga hal-hal yang misalnya kayak gini nih, dampak lingkungan mungkin ya. Kalau teknologinya saya nggak tahu gimana, tapi kalau dampak lingkungannya pernah waktu itu secara indikator sederhana aja ya, kualitas udara misalnya. Nah ini kalau secara polusi ya, tentunya ini membuat kita senang lah ya dengan adanya kualitas udara yang lebih baik sedikit, walaupun tidak banyak dibandingkan sebelum pandemi. Oke. Iya, thank you Kak Dani. Siap, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Ridwan ya. Dalam masa pandemik ini apa sih Kak yang dibutuhkan oleh startup pemula dan inovasi berkelanjutan yang cocok untuk startup kecil yang baru saja merintis agar di era pandemik ini bisa bertahan dan berinovasi, dan pola bisnis atau marketing seperti apa yang kira-kira harus diterapkan ya agar pola bisnis yang diterapkan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa dimulai dari Kak Dani dulu nih Kak. Nah teman-teman bisa bermula dengan kebutuhan apa gitu yang dilihat dari target penggunanya ya, dari target market, customer segala macam. Kalau tadi dari Mbak Anissa sudah mengatakan dengan design thinking metodologi, nah kebetulan kami juga mempelopori design thinking Indonesia semenjak tahun 2014, itu sebenarnya sama dari dulu sampai sekarang tentang pandemi ataupun non pandemi, kita harus bermula dari kebutuhan usernya seperti apa, berempati terhadap apa yang sekarang lagi dibutuhkan. Nah kalau misalnya ngomongin tentang mulainya bisnis dari mana, nah kalau katanya Bob Sadino adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan. Lakukan aja gitu, just do it ya. Dan tentunya ini bisa belajar juga dari Mbak Anissa dan Mbak Liris ya, kalau dari awalnya mereka mungkin kalau tadi saya lihat, dan mohon maaf kalau koreksi ya kalau salah, itu ada yang dilakukan semenjak dari zaman kuliah, kemudian bagaimana mereka hasil riset ditindaklanjuti, teman-teman juga bisa melakukan hal itu gitu. Teman-teman jangan sampai latah ya ngomongin tentang digital transformation ya, apa-apa itu serba harus gadget gitu, padahal nggak juga ya, padahal bisa juga dengan yang sederhana. Kalau misalnya tentang F&B aja kekinian, misalnya kalau F&B itu kan kita ngomongin tentang makanan ya, kuliner dan segala macam. Teman-teman bisa nggak bantuin tentang warteg yang sekarang lagi terkena dampaknya, atau rumah makan ya, dengan menggunakan teknologi sederhana aja kayak WhatsApp gitu, bagaimana bisa membuat delivery yang bagus untuk para pemesan-pemesan, dan mereka bisa dihubungkan dengan restoran-restoran yang belum punya website ataupun tidak terkoneksi dengan GoFood dan yang lainnya. Mungkin ada pertambahan juga nih dari Kak Liris atau Kak Anissa terkait pertanyaan dari Kak Ridwan tadi. Jadi sebenarnya malah justru kadang-kadang di pandemi kayak gini muncul banyak ide bisnis yang wild dan liar, dan banyak startup yang tiba-tiba dalam growth hanya 3 bulan aja udah langsung bisa dapat funding, dan in the next 3 bulan dapat funding juga, dan seterusnya. Biasanya dia yang bergerak di industri digital. Cuman teman-teman yang apa ya istilahnya ingin kayak semacam bertahan di small businesses atau innovating things yang di masa yang seperti ini, sebenarnya make sure bahwa kalian know the market dan fokus on the small thing dulu. Jadi growth-nya yang difokuskan dulu. Oke, ini cukup menarik juga, ini menyambung dari pertanyaan tadi ya. Bagaimana pendapat ada pandangan bahwa sustainable technology itu mahal, dan bagaimana saran teknologi ini lebih dilirik ya, terutama bagi para pelaku usaha. Improve, karena tadi ya kalau saya masih percaya ada faktor customer juga, kayak ada
kita pingin banget itu gitu kan, sehingga perusahaan berlomba-lomba berinovasi gitu kan, researcher juga, oh ini topiknya menarik nih, jadi akhirnya diteliti terus gitu-gitu, sehingga ya akhirnya semuanya mendukung gitu ya, semesta mendukung untuk akhirnya harganya jadi murah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya sustainable technology itu mahal, menurut saya sih yang sekarang mungkin dianggap tadi ya, kayaknya yang sustainable tuh yang high tech gitu-gitu mungkin itu mahal, tapi percayalah kalau emang Anda mendukung gitu ya, emang customer dunia mendukung, itu suatu saat bisa jadi akan pasti diusahakan biar affordable. Itu kan hukum ekonomi ya pasti. Murah, asal kita tahu konteksnya dan kita bisa buat gitu. Jadi itu tadi peluang justru bagi startup-startup yang bisa melokalkan teknologi-teknologi gitu ya, biar bisa affordable juga bagi masyarakat Indonesia, nggak harus selalu impor teknologinya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Danik lagi ya. Ini izin tanya kepada Kak Liris ya, apakah sustainable technology ini bisa meningkatkan kualitas produk dan juga meningkatkan kesejahteraan pembudidaya udang dan masyarakat sekitar lingkungan budidayanya? Ya, sebenarnya teknologi kita nggak directly impacting ke situ. Nah, itu yang bikin agak repot tuh di situ. Kita sebenarnya bisa impacting ketika itu ke depannya bisa jalan terus-terusan. Cuman masalahnya untuk implementasi di awal tuh nggak semudah itu. Jadi kadang-kadang nggak sinkron. Nah, itu yang kadang-kadang bikin jadi masalahnya tuh di situ. Dan ya agak nggak masalah kok kalau kita tuh nggak directly gitu, asalkan kita building relationship-nya terus-terusan, baru nanti kita bisa bilang bahwa kita impactful terhadap sustainability dan sebagainya. Sustainability itu nggak bikin profit gede, tapi kalau misalkan udah ke-implement dan dia dapat certification, misalkan dia bisa baru increasing profit di situ. Kita masuk ke pertanyaan dari Kak Syasha Kirana Wulandari. Izin bertanya, kenapa fly ash dan bottom ash faba dari aktivitas pembangkit listrik atau PLTU sudah tidak dikategorikan sebagai limbah B3, sedangkan faba dari aktivitas boiler atau tungku industri masih dikategorikan sebagai limbah B3. Jadi kalau pakai boiler kan bandingannya yang boiler atau yang PLN gitu ya, yang pembangkit besar. Nah, kalau yang boiler itu tuh relatif pembuatan steamnya kan sama-sama untuk listrik ya, tapi temperaturnya rendah gitu. Nah, sehingga si faba yang dihasilkan itu tuh jadi masih di bawah baku mutu karena masih ada karakter berbahaya atau beracun. Sedangkan kalau yang udah dari PLN ini kan itu temperaturnya tinggi, jadi benar-benar jadi kalau abu habis bakar sate gitu kan benar-benar yang ringan banget, jadi halus banget gitu sih fabanya. Sedangkan kalau yang boiler ini karena dia temperatur rendah nggak sampai kualitas itu gitu. Banyak yang bahan-bahan limbah itu kan bisa dipakai menjadi bahan untuk industri lain, terutama industri semen, industri apalagi ya Mbak ya, remind me, saya lupa lagi gitu apa. Cuma itu menjadi bahan baku yang lumayan murah dan bisa memanfaatkan dari hasil limbah serta banyak suplainya. Oke. Thank you Kak Dani dan Kak Anissa ya. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih kesadaran para pelaku usaha maupun pebisnis ya dalam memanfaatkan sustainable technology ini dalam bisnis mereka? Jadi so far selama ini gimana sih kesadaran dari para pelaku usaha tersebut gitu? Oke, nah sekarang tuh yang saya lihat kesadaran dari pebisnis ya, seperti biasa kalau bisnis atau apa kan butuh dorongan, kenapa dia harus pakai yang berkelanjutan gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat, isu yang mungkin ingin saya angkat tuh dari investor. Jadi kalau investor atau misalnya banyak ya dana-dana bantuan tuh, mereka tuh udah pilih-pilih gitu. Mereka pilih investasi di startup yang menjunjung sustainability yang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu dari investor, sehingga ya sebagai perusahaan kalau kita butuh dana, ya kan kita memenuhi ekspektasi dia. Akhirnya jadi berusaha untuk memanfaatkan yang sustainable kayak gitu. Itu dari investor. Dari market juga sama. Mungkin kalau teman-teman yang marketnya di Eropa atau di Jepang gitu-gitu, konsumennya nanya kan, ini dari mana produknya, ini materialnya dikembangkan di mana gitu-gitu, sehingga yang mau nggak mau untuk memenuhi itu ya harus ini juga gitu. Jadi pada akhirnya kalau saya ngelihatnya sampai sejauh mana ya akhirnya karena tadi ya, karena dari investor, dari market sudah mulai teredukasi, ya mau nggak mau perusahaan juga harus
menyesuaikan, dan menurut saya trennya bagus gitu, sekarang udah banyak yang seperti itu gitu ya. Luar biasa, thank you Kak Anissa. Mungkin dari Kak Dani juga mau menambahkan, atau dari Kak Liris? Nah, Indonesia perlu edukasi yang lebih kuat lagi nih. Dan kalau ngomongin tentang pelaku, pengusaha, nah justru inilah yang harus dilakukan oleh startup-startup gitu, yang membantu untuk edukasi yang lebih luas. Dan saya rasa dengan komunitas yang besar, tentunya kita bisa mulai. Nggak harus langsung lah seluruh masyarakat Indonesia tuh, wah langsung tiba-tiba gaya hidupnya berubah gitu. Nggak juga ya. Kita target aja dulu dari yang kecil-kecil. Ya kan, dari teman-teman yang ada di lingkungan kampus, ada yang di lingkungan kerja, itu aja dulu. Thank you banget ya untuk para panelis buat insight-nya siang hari ini. Di akhir kata, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya. Ada Kak Liris, ada Kak Anissa, dan juga Kak Dani ya. Terima kasih juga kepada media partner keren dari Kios Kominfo, Info Webinar Gratis, dan Webinar All. Dan juga sponsor kami dari Spirit Psychology Center. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar keren lainnya. Dan tentunya jangan lupa follow Instagram keren di @krenindonesia ataupun Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, stay safe, see you, and bye-bye.